Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan membahas tentang musik. Musik itu sesuatu yang membuat dunia bisa menjadi indah, Mas. Kali ini telah hadir bersama saya Mas Fadil. Kita akan berbincang-bincang soal musik Palembang yang mendunia. Seperti apa itu, Mas Fadil, kira-kira maksudnya, Mas? Yang menjadi daya tarik bagi dunia. Iya. Jadi bikin musik yang mempersuasi, dalam kurung mempropagandakan dunia bahwa di Palembang banyak sumber inspirasi untuk dijadikan karya-karya musik. Bisa berbahasa Palembang, bisa berbahasa Indonesia, atau bahkan bahasa asing. Apalagi ini bersama dengan HUT ini Gong Sriwijaya. Dirgahayu komunitas Gong Sriwijaya ke-31, 1 Juni 1993 2024. Jadi sudah berapa tahun? 31 tahun berarti? 31. Sudah. Jadi 3 dekade plus 1 kan? 3 dekade plus 1. Berarti umur yang tidak muda lagi ya? Ya. Dengan pencapaian. Sebelumnya siapa nih ini yang menjadi panutan Gong Sriwijaya? Pada dasarnya Gong Sriwijaya itu dibentuk adalah sebagai kumpulan grup-grup band. Grup-grup band. Jadi kala itu di tahun 93-94 itu secara emosional teman-teman band itu kumpul. Nah, tiba-tiba dari satu teman bawa teman bandnya, akhirnya banyak band ngumpul. Nah, di situ kita inisiatif berbuat tampil. Nah, artinya kalau secara kelompok kan perlu nama. Terpilihlah Gong Sriwijaya. Gong itu kan apa? Namanya membahana suaranya kalau dipukul itu kan berdengung. Dan diikuti oleh Sriwijaya memang. Bumi Sriwijaya sebagai bentuk junjungan kreatif. Bahwa kita bermusik mengatasnamakan Bumi Sriwijaya. Bisa. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, memberikan apresiasi dan dukungan penuh untuk program Big Bang Indonesia yang digagas oleh komunitas Silverian 86. Wilayahnya bisa, manusianya bisa, potensi-potensi alam atau kejadian peristiwa banyak. Jadi kita punya pandangan satu tempat atau satu kelompok atau satu kejadian bisa jadi inspirasi berkarya musik. Kalau Mas Fadil sendiri selama ini bermusiknya di mana? Di genre mana? Rock. Musik rock. Kalau secara basic edukasi pastinya klasik gitu ya, supaya paling tidak bermusik tetap menjunjung ilmu musiknya, termasuk apiknya gitu. Rock yang ada di Palembang dulu apa nama bandnya itu? Di Palembang aku gabung sebenarnya di 2 band ya. Awalnya itu di Jakarta bersama senior Kak Yudi, almarhum Kak Remi Pohan, terus pemain bass kita. Kita punya tribute untuk band Judas Priest. Kemudian dari situlah sebenarnya cikal bakal kelanjutan musik rock yang aku sama Kak Yudi mainkan di Jakarta dibawa ke Palembang. Dari Jakarta di ibu kota bawa ke Palembang. Nah, di Palembang bentuk lagi band. Lahirlah sama Kak Yudi, Ground Zero dulu namanya. Ground Zero, dan terakhir berarti 3 band. Yang terakhir yang paling fenomenal adalah Steel Warrior. Steel Warrior berhasil mencetak album kaset terlupakan. Itu yang pertama kali ya band yang mencetak kaset ya? Iya, mencetak album ya. Mencetak album
para tokoh musisi rock ya, musisi rock Palembang pada tahun 94. Tahun 90-an. Band ini berasal dari kota Palembang ya, yang dulunya sebelum jadi Steel Warrior itu mereka ini bergonta-ganti nama lah udahan. Nah, ini salah satu pendirinya itu adalah vokalisnya itu Mang Uus, atau nama lengkapnya si Ustazilah. Nah, itu dia The Steel Warrior. Dengan personilnya itu diantaranya ada Gatot, Ade, Dedi, Mongol, Burhan, Iwan, dan Fadil Indra. Fadil Indra ini kemudian keluar ya, dia hijrah ke Jakarta dan banyak juga bergabung dengan band-band. Fenomenal sih memang, itu fenomenal. Sehingga Steel Warrior masuk dalam salah satu parameter musik rock di Palembang. Padahal sebelum Steel Warrior pasti ada kan. Zaman dulu ada Arulan, ada yang lain-lain ya, senior-senior lain. Cuman karena inisiatif berguyup sebagai band-band itu terjadi di Gong Sriwijaya, kita mau fokus kala itu. Akhirnya kita anggap sebagai sebuah pencapaian bikin parade konser musik rock sampai 60 band, Kak. Di tahun berapa itu? 9 September 93. Berarti memang sudah memang yang kegiatan yang cukup ini ya, memang yang fenomenal juga ya. Ya, fenomenal. Jadi dengan harapan gini, kita mungkin secara komunitas, secara perkumpulan, kita memperkenalkan diri. Ada loh kelompok Gong Sriwijaya. Secara produk, karena kita sebagai musisi ya, produk kita lagu, musik, rekaman, dan terakhir pertunjukan. Nah, kalau ke depan apa nih dengan usia ke-31 tahun ini? Sesuai dinamika ya, sesuai dinamika, dipercaya juga teman-teman Gong Sriwijaya sejak era 90 akhir sampai masuk milenial, kemudian udah ke tahun 2020, pasti teman-teman makin banyak dong pengalaman, bahkan mungkin ada pencapaian ya dari suatu prestasi atau katakan karir gitu ya, baik di bidang musik itu sendiri maupun di luar musik. Tapi yang sangat diapresiasi adalah kangennya teman-teman terhadap Gong Sriwijaya sebagai sebuah perkumpulan, kemudian aspirasi, ide-ide masih terus meledak-ledak gitu ya. Sehingga era digital, di era Facebook, Instagram, medsos ya, dunia medsos itu akhirnya memetik lagi niat terkumpul, kemudian diperakarsai oleh Kak Empit, kawan lama menginisiasi reborn-nya si Gong Sriwijaya di tahun 2016 terbentuklah. Akhirnya juga tersepakatilah pengurus. Kita rancang ulang ADART supaya meskipun anak band tapi secara organisasi kita harus tetap tertata. Nah, di situ terpilihlah Mang Us almarhum, Kak Singgi, Kak Burhan sebagai KSB ya, sebagai Dewan Ketua. Dia yang ketua ya, bukan ketua. Us ketua. Ketua umum terpilih 24 Agustus. Waktu itu periodenya per 3 tahun. Kemudian ya Mangus lebih dulu meninggalkan kita. Dan secara de jure usai di Agustus 2022, Kak. Agustus 2022 yang akhirnya demisioner lah ya istilahnya, 2022 sampai ke tahun lalu kita memasuki momentum, salah satu momentum penting Gong Sriwijaya adalah 3 dekade. Jadi tahun lalu itu kita merayakan 30 tahun Gong Sriwijaya dengan program utamanya bermusik untuk bangsa di Palembang. Bermusik untuk bangsa. Kalau tahun ini apa tuh? Kita harus melanjutkan apa yang kita sepakati, apa yang menjadi komitmen pada 3 dekade kemarin. Tentunya kalau kita mau lebih serius dan lebih
istilahnya lebih terkoordinasi, maka mutlak diperlukan kepengurusan lah bahasanya ya. Berarti kepengurusan dulu ya, jadi iya, itu sebenarnya kalau bicara yang mana dulu, kami sudah sempat sepakat ya. Untuk menentukan dulu Gong Sriwijaya mau mengerjakan apa. Nah itu mengerjakan musik untuk bangsa. Sehingga kalau pekerjaannya sudah mantap, sudah sepakat, baru dipilihlah sosok-sosok yang layak dan mampu. Jadi program dulu ya, program. Betul, program. Jadi mereka terpilih itu yang harus merealisasikan program itu. Betul. Tentunya dengan sangat terbuka ya, dengan ide masing-masing dari. Apa saja nih program yang pasti salah satu andalan kami adalah 16 Pas, Pak. 16 namanya 16 Pas itu adalah pilihan tematik ya tentang produk-produk yang dianggap andalannya Sumatera Selatan. Bermuatan lokal ya, bermuatan lokal betul. Yang bisa digarap menjadi musik. Iya, betul. Jadi memang tujuan kami adalah, maksud kami adalah ingin bermusik untuk bikin gede bangsa ini di payung namanya Big Bang Indonesia. Tujuannya memperkenalkan Palembang dengan masing-masing ciri khas band yang akan ikutan, dengan juga memilih entah 1 atau 3 atau semua dari 16 Pas. Kenapa 16? Karena merujuk kepada tanggal lahir Kota Palembang. Oh, Kota Palembang 16 Juni ya. 16 Juni. Ya. Nah, selain itu apa kira-kira? Selain 16 Pas untuk yang ke depan dengan ke-31. Betul. Kami berharap bahwa calon pengurus baru era 2024-2027 ya, per 3 tahun periode itu berkenan menampung aspirasi anggota plus masyarakat. Karena kami sudah punya pemikiran bahwa Gong Sriwijaya harus beregenerasi ke Nasir. Nah, tinggal bagaimana caranya, kami percaya pengurus terpilih siapapun nanti akan mengkontribusikan pengalamannya yang sudah 30 tahun ada di sini berkegiatan itu untuk mencari sistem komunikasi yang bagaimana yang bisa nyampe ke para generasi muda nanti. Kalau anggotanya berapa sekarang anggota Gong? Secara presisi sih memang cukup banyak ya. Banyak karena kembali lagi ke istilahnya sejarah Gong Sriwijaya. Sebenarnya itu grup-grup band kan, Kak? Grup-grup band. Bisa jadi satu member ada di 2 grup band gitu kan. Jadi ya kita belum pernah mendata, tapi itu menjadi mutlak dan penting pendataan. Database itu salah satu aset sebuah kelompok menurut saya. Oke. Barangkali ada lagi yang mau disampaikan dengan ke-31. Mungkin yang paling penting adalah Budak berkenan hadir tanggal 1 Juni edisi 2024 di Studio 12 di KM 12 untuk berkenalan dengan teman-teman Gong Sriwijaya, mendengarkan, dan siapa tahu dari berkenalan dan mendengarkan mungkin punya ide, punya aspirasi yang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman Gong Sriwijaya mengisi tahun ke-31 komunitas ini eksis di Palembang. Dengan usia yang demikian barangkali juga sudah cukup dewasa ya. Artinya mereka berkarya dan masyarakat juga menikmati. Kalau masyarakat tidak menikmati, mereka pokoknya tidak akan hadir, tidak akan diterima oleh masyarakat. Iya, kami sangat butuh kerjasama. Apresiasi kerjasama. Oke, demikianlah perbincangan kita walaupun singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.